Jamahlah hati dan pikiran kami, sehingga pikiran dan hati kami tertuju kepada Kristus. Ketika firman-Mu disampaikan, halaukan segala perkara-perkara yang mengganggu konsentrasi kami, sehingga pikiran kami dicerahkan, hati kami diperkokoh di dalam iman, dan kami percaya Yesus adalah Tuhan, Raja di atas segala raja. Urapi hamba-Mu ya Tuhan, untuk menjadi juru bicara Tuhan, sehingga hamba-Mu bisa menyampaikan kata-kata yang sederhana, yang dapat ditangkap oleh seluruh umat-Mu. Pengurapan Roh Kudus atas kami sekalian, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Dan semua orang yang percaya berkata, amin. Kita berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Silakan duduk. Tuhan memberkati. Selamat sore Bapak, Ibu, dan Saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Saya berterima kasih untuk kesempatan di mana saya hari ini bisa melayani dari ibadah 1 sampai ibadah 4 ini. Terima kasih untuk Bapak Pendeta Philip Mantova, Bapak Pendeta Yohanes Soni, dan juga rekan-rekan hamba Tuhan yang lain. Saudara, sepanjang hari ini saya bicara tentang doktrin Kristen yang teguh. Karena pada akhir zaman ada banyak nabi palsu, pengajar palsu yang seringkali menggoyahkan iman kita, membuat kita terombang-ambing bila kita tidak mengetahui kebenaran firman yang diajarkan oleh Yesus dan juga para rasulnya. Makanya kita bukan hanya mengerti firman Tuhan yang praktikal, misalnya mengasihi, mengampuni, tetapi kita juga harus mengetahui firman Tuhan tentang doktrin supaya tidak terjadi hal-hal yang menyimpang. Apalagi pada masa kini, sosial media itu menjadi sarana yang bebas dan terbuka, di mana orang bisa saja menyampaikan apa yang dia pikirkan. Dan kita harus menimbangnya sesuai dengan firman Tuhan. Dalam ibadah 1 tadi saya menyampaikan firman perihal Yesus adalah juru selamat dan Tuhan. Dalam ibadah kedua saya bicara tentang Allah Tritunggal yang seringkali kurang dipahami bahkan oleh orang Kristen itu sendiri. Jadi kalau saudara mau mendengar tentang hal tersebut supaya serinya bisa nyambung, saudara lihat YouTube-nya sepanjang hari ini. Dalam ibadah yang ketiga jam 1 siang tadi, saya membahas tentang praeksistensi dan kekekalan Kristus. Maksudnya, Yesus itu sudah ada sebelum dia lahir di Bethlehem. Manusia baru ada ketika dia dilahirkan, atau setidaknya pada waktu pembuahan. Tapi Kristus sudah ada sebelum dia lahir, sebelum penciptaan alam, bahkan dari kekal. Dia selalu ada karena dia adalah Alfa dan Omega. Saudara bisa dengarkan juga YouTube-nya, dan sore hari ini saya akan bicara tentang inkarnasi Kristus. Allah menjadi manusia. Sebelumnya saya ingin beritahukan juga bahwa saya telah menulis kira-kira ada 10 buku rohani yang diterbitkan oleh Yayasan Andi dari Yogyakarta. Dan saya tadi pagi sempat melihat di toko buku Pustaka Raja Wali, ada buku saya yang terakhir judulnya Lebih Pahit atau Lebih Baik, Bitter or Better. Nah itu sangat tepat sekali untuk membahas orang-orang yang sedang kepahitan, luka hati, trauma, saling membenci satu dengan yang lain. Karena saya percaya Kristus tidak hanya bisa menyembuhkan fisik kita, Dia menyembuhkan roh kita dan batin kita yang paling dalam. Dan sangat bagus kalau saudara bisa menghadiahkan buku ini kepada seseorang yang engkau rasa dia hidup di dalam kepahitan, ada konflik yang berkepanjangan, ada abuse yang pernah dialami, ada trauma yang menekan jiwa, supaya firman Allah itu bisa membebaskan. Karena kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi setelah ibadah, kalau saudara berminat, saudara bisa pergi ke toko buku untuk mendapatkan buku Lebih Pahit atau Lebih Baik.
Baik, saya akan masuk dalam firman Tuhan sore ini. Inkarnasi Kristus Allah menjadi manusia. Apa yang dimaksudkan dengan inkarnasi? Inkarnasi berarti Allah mengambil rupa manusia. Allah mengambil tubuh manusia. Inkarnasi berasal dari kata Latin in artinya dalam dan karnis artinya daging. Allah yang ilahi masuk ke dalam daging. Bahasa Yunaninya ensarki. Allah menjadi manusia. Ayat penting yang kita perlu baca Yohanes 1 ayat 1 dan ayat yang ke-14. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Pada mulanya adalah firman, logos. Logos itu bersama-sama dengan Allah, theos. Dan logos itu adalah Theos. Saudara, logos adalah sebuah istilah Yunani yang dikenal oleh dunia Helenistik pada waktu itu. Tentang sebuah ide, sebuah pemikiran yang dalam, sofia, hikmat yang ada. Tetapi sebetulnya walaupun Rasul Yohanes mengambil kata logos yang dikenal oleh orang-orang Yunani, dasar konsep pemikiran utama waktu dia bilang Yesus itu adalah logos berakar dari konsep perjanjian lama. Dafar Yahweh atau Dabar Yahweh yang artinya sabda Tuhan. Pada mulanya Allah menjadikan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk, gelap gulita meliputi samudera raya. Lalu roh Allah melayang-layang. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Ada Allah, ada roh Allah yang melayang, dan ada firman Allah. Kita bisa melihat Allah itu satu hakikatnya, tapi tiga pribadinya. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Saudara bisa dengar khotbah yang kedua tentang Allah Tritunggal. Jadi firman, ucapan Allah, firman perkataan atau sabda Allah, itu kemudian menjadi manusia. Karena firman itu selalu bersama dengan Allah. Apakah pernah Allah itu tidak punya firman? Berarti Allah bisu? Tidak mungkin. Allah selalu punya firman. Karena firman bersama-sama dengan Allah. Dan kalau Allah berfirman, sebetulnya kita bisa mengerti isi hatinya. Kalau misalnya saya ini diundang khotbah hari ini di sini. Lalu saya berdiri di sini. Saya nggak ngomong apa-apa. Saya cuma manggut-manggut. Kira-kira saudara kenal saya enggak? Tahu saya enggak? Ngerti isi hati saya, pikiran saya atau tidak? Tidak. Ketika saya berfirman, menyampaikan kata-kata, baru saudara ngerti. Nama saya Rubin Adi Abraham, Bapak Ibu. Istri saya ada di sini, Lena. Saya punya 3 orang anak perempuan. Saya punya 2 orang cucu. Saudara mulai bisa membayangkan, oh, melalui perkataan itu kita bisa mengenal pribadinya. Kalau saudara belum pernah ketemu saya ditelepon oleh saudara, lalu saya sambut teleponnya, dan saudara tanya, ini Pak Rubin Adi ya? Saya jawab, bukan. Ini perkataan Pak Rubin Adi. Saudara bilang, yang bener aja, ya perkataannya kan pribadinya. Tapi waktu voice call itu, saudara tanya kepada saya jawab. Saya jawab dengan perkataan saya. Tetapi waktu saya bilang, ini perkataan Rubin Adi, itu kan representasi daripada pribadinya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu kemudian menjadi manusia. Itulah Yesus. Jadi ini yang dimaksudkan dengan inkarnasi. Allah
menjadi manusia. Perhatikan, kekristenan tidak percaya pada reinkarnasi. Kekristenan percaya kepada inkarnasi. Ini sangat beda. Kalau reinkarnasi itu pemahaman di luar Kristen yang mengatakan bahwa manusia kalau mati itu bisa datang kembali sekian puluh, sekian ratus atau sekian abad kemudian dalam rupa yang lain. Kalau dulu hidupnya jahat, nanti muncul lagi seperti kecoa misalnya. Kalau kecoanya bagus, lahir lagi seperti pengemis. Pengemis banyak amal, nanti dalam kehidupan kemudian lahir lagi sebagai pangeran. Kita tidak percaya reinkarnasi karena Ibrani 9 ayat 27 berkata, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja dan sesudah itu dihakimi. Mati dihakimi, bukan mati lahir lagi, muncul lagi. Sehingga yang kita maksudkan ini tidak ada kaitan sama sekali, bahkan bertentangan dengan reinkarnasi. Inkarnasi artinya Allah menjadi manusia. Dan saudara perlu tahu bahwa yang berinkarnasi adalah anak Allah, bukan Allah Tritunggal itu sendiri. Maksudnya Bapa tidak berinkarnasi menjadi manusia. Roh Kudus tidak berinkarnasi menjadi manusia. Siapa yang berinkarnasi menjadi manusia? Pribadi kedua dari Tritunggal, yaitu Yesus Kristus. Yesus Allah jadi manusia. Saudara-saudara, ini adalah sesuatu yang sangat penting untuk kita pahami. Jadi yang berinkarnasi adalah anak Allah, bukan Allah Tritunggal. Tetapi Bapa dan Roh Kudus punya peranan yang sangat penting di dalam inkarnasi Kristus itu. Roh Kudus misalnya membuat Maria mengandung anak kudus. Lukas 1 ayat 35. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sehingga anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Jadi siapa yang membuat Maria mengandung? Bukan Yusuf, tapi Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu membuat pribadi Kristus yang datang dalam rupa daging tetap kudus, suci, tidak pernah berbuat dosa. Itu sebabnya mengapa Maria bisa disebut sebagai Theotokos, Bunda Allah. Bukan hanya Christotokos, artinya Bunda Kristus. Karena yang dilahirkan bukan sekedar manusia sejati, yang dilahirkan adalah Allah sejati yang mengambil rupa seorang manusia. Seringkali ada orang berpikir, Maria itu kan punya dosa warisan, berdosa. Yusuf tidak bersetubuh dengan Maria melahirkan Yesus. Jadi hanya ada peranan Maria. Tapi gimana dia bisa melahirkan bayi kudus, yaitu Yesus? Gereja Roma Katolik kemudian mengangkat Maria sebagai perawan suci yang tidak pernah berbuat dosa. Karena hanya perawan suci yang bisa melahirkan bayi yang kudus. Kelompok Protestan Pentakosta biasanya tidak memiliki pandangan yang sama tentang hal ini. Maria tetap wanita yang berdosa karena Roma 3 ayat 23 berkata, semua manusia telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Tapi bagaimana mungkin Kristusnya dilahirkan tanpa dosa? Jawabannya karena Roh Kudus yang menguduskan kemanusiaan Kristus dari saat pembuahan dan menjaganya dari polusi dosa. Ibrani 9 ayat 14 mencatat ini. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat. Kenapa Yesus lahir tanpa cacat? Kenapa Yesus lahir kudus? Karena dia dikandung dari Roh Kudus. Saudara-saudara, cara inkarnasi Allah menjadi manusia melalui kelahiran perawan. Yesaya 7 ayat 14 berkata, sebab itu Tuhan sendiri yang akan memberikan kepadamu sebuah tanda, sesungguhnya seorang perempuan muda, Alma, perawan, mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan dia akan menamakan dia Immanuel.
Saudara-saudara, jadi Yesus lahir dari perawan Maria. Banyak teolog liberal tidak percaya akan hal ini. Mereka berkata, bagaimana Allah itu menitis melalui seorang manusia dan kemudian bisa lahir. Ini adalah gagasan dewa-dewa, gagasan legenda-legenda kuno. Karena tidak mungkin secara manusiawi ada orang datang tanpa persetubuhan laki dan perempuan. Jadi mereka bilang, bohong ini, tidak mungkin ini. Tetapi Alkitab dengan jelas mengatakan Yesus itu datang ke dunia melalui kelahiran perawan yang tidak pernah bersetubuh sebelumnya. Dan itu terjadi karena karya Roh Kudus. Kenapa saudara Yesus harus lahir dari perawan? Pertama, untuk menjaga agar Yesus tidak berdosa karena dikandung oleh Roh Kudus. Yang kedua, karena kelahiran melalui perawan anak darah merupakan tanda keunikan pribadi Yesus. Saudara perlu tangkap ini. Mengapa seorang manusia bisa ada di dunia? Karena pertama, ada faktor pria dan wanita. Ayahmu dan ibumu bersetubuh, ada sperma dan sel telur menghasilkan saudara. Jadi siapa manusia yang datang ke dunia karena faktor unsur dari pria dan wanita? Jawabannya kita semua. Tapi saudara tahu, ada manusia yang datang ke dunia tanpa campur tangan, tanpa unsur pria dan wanita. Gak punya bapak, gak punya ibu, tapi ada di dunia. Namanya siapa? Namanya Adam, saudara. Adam gak punya bapak, Adam gak punya ibu, tapi lahir ke dunia. Yang ketiga, ada yang datang ke dunia tanpa faktor perempuan, hanya faktor laki. Siapa? Hawa. Hawa diambil dari tulang rusuk Adam. Tidak perlu faktor wanita, hanya faktor pria. Jadi tinggal satu yang sisa. Ada yang datang ke dunia tanpa faktor pria dan hanya faktor wanita. Siapa itu? Yesus. Jadi kalau kita bilang sangat logik ketika orang datang ke dunia karena faktor laki dan perempuan, kita semuanya. Maka kalau kita baca Alkitab ada orang yang datang ke dunia hanya karena faktor laki-laki saja, Adam. Dan hanya ada yang datang ke dunia tanpa faktor laki, faktor perempuan, yaitu Adam. Ada yang datang hanya karena faktor pria saja, yaitu Hawa. Sehingga sangat logik ketika kita bisa memahami Allah yang tanpa batas itu datang ke dunia hanya menggunakan faktor wanita, yaitu Maria. Saudara-saudara, ini adalah cara Tuhan ketika dia masuk ke dalam dunia. Dan pada waktu Allah berinkarnasi, bahasa sederhana yang kadang kita gunakan adalah menjelma menjadi manusia. Dia tidak berubah wujud hingga kehilangan wujud awal atau wujud aslinya. Nah, kadang-kadang ada orang yang bilang begini, Allah menjelma menjadi manusia. Lalu istilah menjelma itu kita ambil dari istilah yang di luar kekristenan. Oh, kalau misalnya ada orang yang ikut ilmu gelap, lalu dia menjelma menjadi babi ngepet. Waktu dia manusia, dia nggak punya unsur babi ngepet. Waktu dia dengan kuasa gelapnya berubah menjadi babi ngepet, dia kehilangan kemanusiaannya, dia menjadi babi ngepet. 100%. Waktu dia balik jadi manusia, dia kehilangan unsur babi ngepetnya, dia kembali kepada manusia. Nah, kekristenan tidak memahami menjelma dengan istilah seperti itu. Seakan-akan kalau Tuhan jadi manusia, dia kehilangan kealahannya. Dia hanya 100% manusia. Dan kalau manusia Yesus Kristus kembali, dia hanya 100% Allah kembali dan kehilangan kemanusiaannya. Saudara-saudara, berinkarnasi tidak berubah wujud hingga kehilangan wujud awal atau aslinya. Tetapi pada waktu dia datang ke dunia, Filipi 2 ayat 7 berkata,
dia mengosongkan diri, bahasa Yunani ekenosen, kenoo, jadi kenosis. Dia mengosongkan dirinya sehingga kealahan Kristus tidak hilang atau berkurang, namun dia menyembunyikan atau menyelubungi kemuliaannya dengan kemanusiaan yang terbatas. Daripada saya pakai contoh manusia jadi babi ngepet, saya lebih suka pakai ilustrasi ini. Walaupun ilustrasi tidak pernah menjelaskan hakikat dari Allah, tapi setidaknya untuk lompatan berpikir kita. Ada seorang raja, mulia, hebat, dicintai oleh rakyatnya. Pegawai-pegawainya tunduk semuanya. Tapi satu kali dia dapat ide, ya pegawai saya, menteri-menteri taat kepada saya karena saya raja. Tapi saya ingin tahu hati mereka. Maka pada satu malam, saudara, dengan sembunyi-sembunyi, dia pakai baju pengemis yang compang-camping. Dia bawa buntelan jelek. Dia pergi ke jalan raya. Dan kemudian dia mengetuk pintu pegawai-pegawainya, para menteri itu. Dia bilang, saya lapar, tolong beli saya makan. Itu pegawai-pegawainya lihat pengemis, maki-maki itu pengemis, keluarin anjing galak. Ada yang ngusir dia dengan suara yang kasar. Untunglah ada seorang anak gadis yang kemudian berkata, kakek lapar ya, ini ada roti. Ini tadi saya dikasih uang jajan belum saya pakai, ya buat kakek saja. Maka ketika dia kembali ke istananya, saudara sekalian, dia berkata kepada panglima, tangkap semua menteri yang mengusir aku dan berikan pahala berkat kepada anak gadis yang telah menolong aku. Saudara, dia tetap adalah raja, tapi dia menyembunyikan kemuliaannya. Dia membatasi hakikatnya sebagai raja di dalam diri pengemis yang terbatas, sampai akhirnya dia kembali ke singgasananya dan memerintah sebagai raja. Dengan demikian, waktu Yesus datang ke dunia, dia tidak pernah meninggalkan kealahannya. Dia tidak pernah meninggalkan keilahiannya. Kalau ada yang ditinggalkan, menurut hemat saya, kemuliaan sorga yang dia tinggalkan. Karena dia lahir di dalam kandang yang hina. Jadi hati-hati, jangan pernah berpikir Yesus datang ke dunia, dia tinggalkan keilahiannya. Dia tidak pernah tinggalkan keilahiannya. Karena dia selalu menjadi Allah. Allah tidak pernah berubah sampai selama-lamanya. Yang dia tinggalkan adalah kemuliaan sorga yang luar biasa. Lahir sebagai bayi yang lemah di kandang hina. Makanya saudara, karena kita memahami Yesus menyembunyikan atau menyelubungi kemuliaannya dengan kemanusiaan yang terbatas ketika dia menjadi manusia. Maka pada saat dia menjadi manusia, sebagai manusia dia tidak menggunakan kemahaannya. Saudara tahu Allah itu punya sifat maha. Maha hadir, maha tahu, maha kuasa. Tapi waktu Yesus jadi manusia yang terbatas, dia bisa lapar, dia bisa sakit, dia bisa mati. Allah tidak bisa mati, manusia bisa mati. Allah tidak bisa lapar, manusia bisa lapar. Allah tidak bisa sakit, manusia bisa sakit. Maka dalam sementara waktu sebagai manusia di dunia, Yesus itu menjadi tidak maha hadir. Allah maha hadir. Tapi waktu Yesus mengenakan tubuh manusia, hakikat ilahi ketemu dengan hakikat manusiawi, dia menjadi God man, maka sebetulnya dia tidak maha hadir. Saya mau tanya saudara, pada waktu dia lahir di Bethlehem, pada detik yang sama dia ada di Yerusalem? Tidak kan? Kalau sekarang, saudara percaya nggak Yesus maha hadir? Yesus ada di Surabaya, Yesus ada di Jakarta, Yesus ada di Amerika, Yesus ada di Afrika. Siapa yang percaya? Karena Yesus maha hadir. Tapi waktu jadi manusia, dia lahir di Bethlehem, pada saat yang sama, apa dia ada di Yerusalem? Tidak. Berarti Allah yang sempurna membatasi dirinya sehingga dia tidak maha hadir. Kedua, pada waktu dia menjadi manusia, Yesus untuk sementara waktu menjadi tidak maha tahu. Sekali lagi, Yesus tidak pernah melepaskan keilahiannya.
itu selalu melekat dalam dirinya, tetapi dia tidak menggunakannya, menyembunyikannya, membatasinya, sehingga Yesus tidak maha tahu. Dia tidak gunakan kemahatauannya. Misalnya dalam Matius 24 ayat 36, ada satu ayat yang seringkali menimbulkan pertanyaan tentang hari dan saat itu. Tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri yang tahu. Saudara, jadi kapan Yesus datang kembali? Malaikat nggak tahu, anak manusia tidak tahu, pendeta nggak boleh sok tahu. Karena yang tahu cuma Bapa sendiri. Pertanyaan saya, menurut saudara, Yesus itu benar-benar tidak tahu atau sebetulnya dia tahu tapi pura-pura tidak tahu? Saya mau tanya, siapa yang setuju Yesus sebetulnya benar-benar tidak tahu? Boleh angkat tangan? Siapa? Yesus itu Allah loh saudara. Ya. Siapa yang bilang Yesus benar-benar tidak tahu? Yang kedua, siapa yang bilang Yesus itu sebetulnya tahu tapi pura-pura tidak tahu? Loh yang gak ngangkat tangan ini maunya apa? Cari aman ya saudara. Saya percaya kita tidak mengikuti juru selamat yang pura-pura. Apapun yang Yesus ucapkan benar. Tetapi saudara kita perlu tahu. Karena Yesus satu pribadi dengan dua natur, dengan dua sifat, ilahi dan insani. Sebagai manusia, dia tidak menggunakan kemahatauannya. Sehingga pada waktu dia datang ke dunia sebagai manusia, dia tidak tahu hari kedatangannya kembali karena dia tidak menggunakan kemahaannya. Tapi ada satu jawaban lain. Kenapa dia bilang anak tidak tahu? Bahkan dia tidak bilang aku tidak tahu. Anak tidak tahu. Karena posisi anak pada waktu itu adalah sebagai utusan Bapa. Dan sebagai utusan Bapa yang lebih besar adalah Bapa. Yang lebih besar di sini bukan hakikat saudara. Yang lebih besar di sini adalah perannya. Tugasnya, fungsinya. Kita sama Presiden Jokowi hakikatnya sama atau tidak? Sama, sama-sama manusia. Saudara sama Pak Jokowi sehakikat manusia. Saudara sama monyet beda hakikat. Jadi jangan percaya ada yang bilang dulu monyet itu, dulu manusia itu monyet yang bungkuk lalu ikut fitness. Dan karena dia ikut fitness, dia jalan tegak, dia beli silet, dia cukur semua bulunya sampai habis, ekor kecepit pintu, lalu pakai baju dan celana, bawa Alkitab, datang ke gereja, jadi saudara. Jangan percaya akan hal semacam itu, hakikatnya beda. Tetapi fungsinya Pak Jokowi sama saudara sama atau beda? Beda, beliau presiden, kita adalah rakyat. Jadi bukan beda hakikat, beda peran, beda fungsi, beda tugas. Jadi ketika Yesus ada di dunia, dia bilang Bapakku lebih besar dari aku karena aku adalah utusan. Dan dia menyerahkan semuanya kepada Bapa yang Maha tahu itu. Sehingga karena dia membatasi kemahaannya, tidak menggunakan kemahaannya. Dan saat itu perannya sebagai utusan Bapa, dia berkata bahwa hari kedatangannya dia tidak tahu, hanya Bapa sendiri. Saya pakai contoh dah ya. Kalau teolog itu biasanya tidak suka pakai contoh. Kenapa? Karena contoh itu tidak pernah menjelaskan hakikinya. Sehingga kadang-kadang diserang kalau pakai contoh. Tapi kalau nggak pakai contoh, kadang-kadang jemaat awam kurang paham, saudara. Ini ngomongnya apa? Begitu. Saya kasih contoh. Ibu Megawati, saudara tahu, ketua partai politik PDI Perjuangan. Betul? Tapi sekian tahun yang lampau, beliau pernah jadi presiden Indonesia. Saya mau tanya, pada waktu dia menjadi presiden, kalau ada lihat menterinya yang bandel atau menterinya yang tidak berprestasi, bisa dicopot nggak kedudukannya oleh Ibu Megawati? Bisa kan? Apakah kita bisa bilang ketua PDI Perjuangan mencopot menteri? Bisa seperti itu? Bisakah ketua PDIP mencopot menteri? Tidak bisa. Tapi bisakah presiden mencopot menteri? Bisa.
Saudara lihat, pribadinya satu, tapi ada dua peran yang berbeda yang dilakukan. Nah, jadi pada waktu Yesus menjadi utusan Bapa, dia bilang, hanya Bapa yang tahu. Aku tidak menggunakan kemahaanku untuk sementara waktu, dan aku adalah utusan Bapa yang harus selalu hormat. Mana yang merupakan hak Bapa untuk menjawabnya, dan bukan aku. Saudara-saudara, berikutnya ketika menjadi manusia, mengosongkan dirinya, maka Yesus menjadi tidak maha kuasa untuk sementara waktu. Lalu saudara bilang, kenapa Yesus menyembuhkan orang sakit, berjalan di atas air dan sebagainya. Kisah 10 ayat 38. Yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa, dia yang berjalan keliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Bagaimana Yesus bisa menyembuhkan orang sakit, mengusir setan? Karena Roh Kudus yang mengurapi dia. Saudara ingat, pada waktu Yesus lahir sampai usia 30, waktu dia dibaptis, dia tidak pernah melakukan satu mujizat pun. Mengapa kita tidak percaya kitab-kitab apokrif ataupun kepercayaan dari agama seberang yang berkata Yesus waktu masih kecil ambil debu tanah, lalu kemudian meniupnya, jadilah burung. Kita nggak percaya itu karena Alkitab tidak pernah bilang Yesus bikin mujizat ketika dia masih kecil. Dalam kitab apokrifa tertentu dikatakan Yesus lagi main-main sama temennya. Lalu tiba-tiba ada satu jatuh ke jurang mati. Lalu orang-orang lain bilang Yesus yang dorong, orang itu mati. Yesus bilang bukan saya. Tapi yang lain bilang ya Yesus. Lalu apa yang dilakukan Yesus? Dia bangkitkan anak itu. Dan waktu dia bangkit, ditanya, kamu jatuh ke jurang, mati karena saya yang dorong bukan? Oh bukan, saya jatuh sendiri. Ya udah, mati lagi tuh anak saudara. Nah kita nggak percaya kisah-kisah semacam ini. Karena apa? Ketika Yesus datang ke dunia, dia membatasi kemahaannya untuk sementara waktu. Dia menjadi manusia yang terbatas. Manusia tidak maha. Jika demikian, kapan Yesus membuat mujizat? Mengusir setan, menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati. Setelah dia dibaptis di sungai Yordan dan Roh Kudus turun ke atas dia seperti burung merpati. Sejak itu dia melakukan mujizat. Betul? Kenapa? Alkitab bilang karena Roh Kudus mengurapi dia dan dia melakukan mujizat yang luar biasa. Kita nggak boleh bilang, oh Yesus melakukan itu hanya karena Roh Kudus dan bukan karena dia maha kuasa. Dia tetap Allah yang maha kuasa. Tapi dia membatasi, menyelubungi kemahaannya dengan kemanusiaan yang terbatas. Makanya Yesus pernah bilang dalam Yohanes 14 ayat 12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Biasanya ayat itu cuma dibaca sampai titik itu saudara. Padahal masih ada lanjutannya. Sebab aku pergi kepada Bapa. Nah kata atau kalimat terakhir ini justru yang paling penting. Sebab aku pergi kepada Bapa dan aku akan minta Roh Kudus diutus oleh Bapa kepadamu. Dan kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu baru bisa melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Makanya kita harus selalu bergantung kepada Roh Kudus. Sehingga kita bisa melakukan mujizat seperti yang Yesus lakukan. Menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, memberitakan kabar baik. Dan orang-orang bertobat karena kuasa Roh Kudus. Oh Yesus adalah teladan yang mulia bagi kita soal ini. Bagaimana kita harus bergantung kepada Roh Kudus. Yesus ketika tidak menggunakan kemahaannya, dia bergantung kepada Roh Kudus. Dia melakukan mujizat yang luar biasa. Saya kasih contoh lagi ya, supaya lebih gampang nangkep. Ini kalau khotbah pengajaran mesti agak pelan ngajarnya saudara, supaya masuk nih. Saya punya handphone. Handphone saya pasti ada SIM card-nya. Lalu kemudian dengan handphone itu bisa kirim suara, bisa. Kirim gambar, bisa. Kirim video, bisa. Bisa.
Saya pergi ke Afrika. Negara apa? Sudan misalnya. Di sana itu providernya tidak kerjasama dengan Indonesia. Contoh kata. Soal telekomunikasi masih sangat terkebelakang lah. Gak tahu Sudan atau negara lain apa yang paling terkebelakang soal telekomunikasi. Jadi saya bawa handphone saya. Saya tidak lucuti apapun. SIM cardnya tetap ada. Begitu sampai ke sana. Tidak terhubung dengan provider apapun yang connect dengan Indonesia. Bisa kirim suara, bisa kirim teks, bisa kirim gambar, bisa kirim video. Tidak. Smartphone saya menjadi stupid phone pada waktu itu. Apakah karena saya melucuti SIM card atau apapun? Sama sekali tidak. Itu ada di sana. Tapi tidak bisa digunakan secara maksimal seperti ketika ada di Indonesia. Tapi pada waktu saya pergi ke hotel, saya tanya, ada enggak di hotel ini yang bisa membuat fungsi handphone saya menjadi maksimal? Yang kita cari apa sekarang? Bukan wifi, free wifi. Karena kalau saudara ke hotel ada wifi bayar, nggak mau bayar. Free wifi, haleluya. Nah pada waktu kita terhubung dengan wifi tersebut, klik. Bisa kirim suara, bisa kirim gambar, bisa kirim video. Kenapa stupid phone berubah lagi menjadi smartphone? Karena ada wifi. Ini contoh ya, Tuhan bukan wifi ya. Ini contoh. Kita ini yang terbatas. Terhubung dengan Allah Roh Kudus yang tanpa batas. Seperti wifi tersebut. Kita melakukan pekerjaan yang Yesus lakukan. Bahkan pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Karena itu mintalah setiap hari dipenuhi dengan Roh Kudus. Maka engkau akan penuh dengan kuasa Allah. Melakukan pekerjaan yang Yesus lakukan. Bahkan pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Bayangkan Allah yang mulia, yang maha tahu, maha hadir, maha kuasa. Mau mengosongkan diri menjadi manusia. Ini perendahan diri yang sangat luar biasa. Dan sebetulnya saudara, pada waktu Yesus menjadi manusia, dia tidak pernah meninggalkan keilahiannya. Dia justru menambah sifat kemanusiaan pada keilahian tersebut. Dan penambahan sifat kemanusiaan itulah yang membatasi kemuliaan. Dia menyelubungi kemahaan untuk sementara waktu. Tapi ketika dia bangkit, dia bilang apa? Segala kuasa di bumi dan di sorga telah diberikan kepadaku. Karena dia telah mengenakan tubuh kemuliaan. Sehingga segala kuasa itu dia dapatkan kembali. Jadi kalau saudara bergantung kepada Roh Kudus, orang percaya penuh dengan Roh Kudus, maka kita bisa melakukan pekerjaan yang dahsyat seperti yang Yesus juga lakukan. Namun, ada satu catatan yang penting sekali saudara ketahui. Ini tidak berarti Yesus hanya manusia yang didiami Allah. Tapi sebetulnya dia bukan Allah. Sekarang ini ada pengajaran yang bilang Yesus itu sebetulnya cuma manusia sejati, bukan Allah. Allah ya Allah, Yesus cuma manusia. Tapi Yesus itu manusia yang baik sehingga dijadikan wadah, cangkang. Hanya dijadikan penampilan luarnya. Casingnya hanyalah manusia yang baik. Dalamnya adalah Allah. Nah ini adalah sesuatu yang sangat merendahkan derajat Yesus. Seakan-akan Yesus hanya manusia biasa. Yang dikuasai oleh atau didiami oleh Allah sendiri. Lalu kemudian pada waktu dia disalib. Maka Allah meninggalkan dia karena dia berteriak Eli Eli lama sabachthani. Pertanyaannya kalau Yesus hanya mati sebagai manusia biasa, bagaimana satu orang mati bisa menebus dosa seisi dunia? Karena hanya Allah yang maha itulah yang bisa menghapus dosa seisi dunia. Sehingga Yesus bukan hanya manusia biasa yang berbuat baik lalu diangkat menjadi Tuhan pada hari pembaptisan. Dan berkuasa melakukan segala sesuatu lalu ditinggalkan oleh Allah sehingga dia bisa mati. Tidak demikian. Saudara-saudara, kita harus percaya bahwa Kristus adalah Allah yang tidak pernah berubah dari sejak kekal hingga kekal. Allah tidak pernah bisa berhenti jadi Allah
walaupun hanya untuk sementara waktu. Tapi waktu dia datang, dia mengambil rupa manusia. Bukan kehilangan, tapi mengambil, menambah rupa manusia. Saya dorong sekali-sekali saudara mulai belajar firman Tuhan secara lebih dalam. Supaya kita ngerti doktrin apa yang kita percaya. Bukan apa saja dipercaya, tapi kita percaya apa yang kita percaya. Sebetulnya di dunia ini ada 5 tingkatan ilmu. Ilmu tentang Tuhan, ilmu tentang manusia, ilmu tentang binatang, hewan, ilmu tentang tumbuhan, baru ilmu tentang benda. Dan urutannya nggak boleh terbalik loh saudara. Kenapa? Yang paling tinggi memang adalah Tuhan. Kedua manusia. Ketiga binatang. Keempat tumbuhan. Kelima benda. Setuju ya? Ilmu tentang Tuhan, teologi. Ilmu tentang manusia, psikologi, sosiologi. Ilmu tentang binatang, biologi, fauna. Ilmu tentang tumbuhan, biologi, flora. Ilmu tentang benda, fisika, kimia. Tapi manusia sekarang lihat, membalik struktur ini. Bukan begini, Allah yang paling tinggi, benda yang paling bawah. Dibalik seperti ini. Siapa yang dianggap paling hebat mendapatkan hadiah Nobel? Fisikawan. Orang-orang yang ngerti ilmu fisika, kimia. Yang kedua yang dikejar adalah ilmu tentang tumbuhan. Gimana jambu kecil bisa menjadi jambu yang lebih besar. Bagaimana padi varietas unggul bisa dipanen lebih banyak, lebih besar. Baru kemudian ilmu tentang binatang. Gimana jadi dokter hewan. Lalu ilmu psikologi. Ilmu tentang manusia. Mah, aku mau kuliah ya. Kuliah apa? Psikologi. Nanti jadi apa? Udah ekonomi aja supaya kamu nanti bisa bisnis. Jangan psikologi. Ngurusin apa itu? Dan mah, saya mau sekolah ya. Sekolah apa? Teologi. Aduh, yang pintar-pintar jangan. Udah yang paling bodoh, yang gak ada harapan, yang nakalnya luar biasa, yang agak idiot-idiot sedikit, masukin sekolah Alkitab. Karena teologi adalah yang paling bawah. Kalau pendetanya bodoh semua, gimana jemaatnya saudara? Kenapa banyak penyesatan-penyesatan, khotbah-khotbah ngawur? Karena orang gak belajar sungguh-sungguh. Balikan hal ini. Saudara gak harus jadi pendeta ketika saudara belajar teologi. Karena teologi adalah induk semua ilmu pengetahuan. Teologi adalah belajar tentang Tuhan. Mengenal Tuhan adalah sumber kebahagiaan tertinggi dalam kehidupan. Makanya kita perlu belajar sesuatu yang lebih dalam dan bukan hanya mendengar mengasihi, mengampuni. Rumah tangga jangan cerewet ya, ibu-ibu, bapak-bapak jangan pelit. Ya tentu kita perlu khotbah praktikal seperti itu. Saya juga sering khotbahkan. Tapi kita perlu belajar mendalami hal tersebut. Saudara-saudara, slide yang terakhir. Inkarnasi ini perlu untuk menebus manusia berdosa. Kenapa sih Allah perlu jadi manusia? Kalau Tuhan mau selamatkan manusia, selamatin aja dari sorga. Selamat, udah selamat. Kenapa perlu datang susah-susah jadi manusia? Ribet banget sih cara kerjanya Tuhan. Saya jelaskan. Kenapa Allah perlu jadi manusia? Ini perlu untuk menebus manusia yang berdosa. Karena Alkitab berkata, upah dosa adalah maut. Manusia sudah berdosa. Hukumannya apa? Mati, maut, masuk ke dalam neraka. Sehingga untuk menebus manusia berdosa, Allah harus fair. Allah harus mengikuti, kalau boleh dibilang, aturan main yang dia tetapkan. Kamu berdosa, kamu mati. Supaya manusia tidak mati, maka Allah harus datang ke dunia menebus manusia yang berdosa. Karena itu Allah harus mati. Tapi kan gak mungkin Allah mati. Makanya Allah yang tidak bisa mati itu harus menjadi manusia yang bisa mati. Tanpa meninggalkan hakikat kealahannya. Ada yang tanya, waktu Yesus mati sebagai Allah atau mati sebagai manusia? Filipi 2 ayat 8 berkata, dalam keadaan sebagai manusia, ia telah taat bahkan sampai di kayu salib, dia mati di kayu salib.
Jadi jelas Alkitab bilang dalam keadaan sebagai manusia, Allah tidak mungkin mati. Manusia bisa mati. Makanya Allah menjadi manusia. Allah mengambil daging, mengambil tubuh manusia, rupa manusia. Bukan cuma tubuh ini saja, tapi termasuk jiwanya. Dan kemudian dia mesti mati di kayu salib. Tetapi karena dia Allah, dia bangkit pada hari yang ketiga. Gimana sih? Satu bisa mati, satu nggak bisa mati. Kan dalam kristologi itu ada hukumnya. Sifat Kristus tidak tercampur, tidak terbagi, saudara. Tidak terpisah. Tidak kacau balau. Gimana sih? Saya ambil contoh. Saudara percaya nggak Alkitab adalah firman Allah? Siapa yang percaya Alkitab adalah firman Allah? Amin. Alkitab adalah firman Allah. Kalau firman Allah, Alkitab, kalau Alkitab yang saudara punya dibakar oleh orang yang tidak suka sama kekristenan, berarti firman Allah lenyap. Betul? Saya ulang. Alkitab adalah firman Allah. Setuju? Tapi kalau Alkitab yang adalah firman Allah dibakar oleh orang yang gak suka dengan kekristenan, maka firman Allah lenyap. Tidak. Kenapa tidak lenyap? Karena firman Allah tidak hanya berwujud buku tersebut. Buku Alkitabnya bisa lenyap, bisa dibakar maksud saya. Tapi firman Tuhannya tinggal tetap. Karena firman Allah bukan hanya sekedar buku bentuknya. Firman Allah adalah sesuatu yang supranatural, yang dari kekal ada dan disampaikan kepada manusia. Makanya pada waktu Yesus mati, dia mati sebagai manusia. Dan karena dia mati sebagai manusia, dia bisa menggantikan posisi manusia. Dan karena dia Allah, dia bisa bangkit pada hari yang ketiga. Karenanya Yesus adalah Allah sejati 100%, sekaligus manusia sejati 100%. Dengan demikian Kristus bisa menjadi pengantara antara manusia dan Allah. Pengantara itu kan harus di dua pihak itu. Kenapa Yesus jadi manusia? Karena dia harus mewakili kita. Kenapa Yesus harus juga 100% Allah? Karena dia adalah Allah yang harus menebus dosa manusia. Makanya dia mati di kayu salib, saudara. Tergantung-gantung antara langit dan bumi. Menjadi pengantara antara Allah di sorga juga dengan manusia yang ada di bawah. Alkitab berkata, karena Allah itu esa dan esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Maka karena karyanya yang dahsyat itulah kita berkata, terpujilah Yesus, Juru Selamat, Tuhan Allah kita sekarang sampai selama-lamanya. Ada orang yang sekarang bilang, Yesus bukan Tuhan, Yesus bukan Juru Selamat. Alkitab sudah bilang, malaikat berkata, hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Malaikat aja tahu, saudara-saudara. Masa kita nggak tahu? Yesus itu siapa? Juru Selamat Tuhan. Yang simple aja, jangan susah-susah. Kembali pada the simplicity of the gospel. Yesus adalah Juru Selamat, Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Allah, Yahweh. Orang sekarang kadang-kadang suka banyak jadi pakar, pandai membuat sukar, begitu saudara. Kalau bisa dipersulit, mengapa dipermudah? God is simple, man is complicated. Tuhan itu simple, manusia yang suka bikin rumit. Saya percaya pada apa yang Alkitab ajarkan. Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah pencipta, Yesus adalah Juru Selamat. Kenapa orang-orang pada abad mula-mula rela dimakan oleh singa? Rela dibunuh oleh orang-orang Roma. Rela dikuliti sampai mati. Murid-murid Yesus itu kebanyakan martir, saudara-saudara. Kenapa? Karena mereka percaya Yesus Tuhan, Yesus Juru Selamat. Sampai mati kita harus berkata, aku percaya Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Dia rela melakukan itu untuk menebus saya dari dosa. Dan ketika saya percaya Yesus adalah Juru Selamatku, Tuhanku, Rajaku, Penciptaku, hidup kekal akan kita miliki selama-lamanya. Haleluya. Karena itu jangan pernah mau digeser daripada kebenaran Injil. Tapi mari kita tetap setia kepadanya. Berpegang pada pengajaran yang sehat dan benar.
supaya iman kita, rohani kita bertumbuh di dalam Dia. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin. Mari kita berdiri, nyanyikan sebuah pujian. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan. Mari katakan, siapa Tuhan? Yesus Tuhan dan Allah kami. Engkau layak, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, amin, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan. Mari angkat hatimu, angkat suaramu bagi Tuhan. Hosana, terpujilah Tuhan. Siapa nama Tuhan? Yesus. Hosana, terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa Allah yang mulia rela menjadi manusia, lahir di dalam kandang yang hina, berjalan dari palung kepada palang? Karena Dia ingat saya dan saudara. Kita manusia berdosa yang harus mati, maut, binasa selama-lamanya. Karena itu Dia datang dalam rupa manusia, untuk menunjukkan bahwa manusia bisa taat 100% kepada Allah. Dan itulah Yesus. Sehingga Dia berada pada posisi kita, menggantikan kita, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tapi ingat, Yesus bukan hanya wadah, Yesus bukan hanya sarana, Yesus bukan hanya casing. Dia Allah 100%. Kalau Dia bukan Allah, Dia seperti pengajar agama yang lain, mati tidak pernah bangkit. Tapi karena Dia Allah, maka ketika Dia mati, Dia bisa bangkit. Dia naik ke sorga, Dia akan datang kembali menjemput kita yang percaya di awan-awan. Dia akan menjadi hakim di atas segala hakim, raja di atas segala raja. Setiap lutut akan bertelut, semua lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah apa? Tuhan. He is Lord. Siapa di antara saudara yang berkata, Tuhan terima kasih, Engkau gak usah capek-capek untuk menyelamatkan aku. Tapi karena karyamu yang besar, Engkau harus rela jadi manusia yang sangat menderita, supaya Engkau bisa merasakan penderitaan kami, posisi kami.
Aku percaya kepadamu ya Tuhan. Apakah ada di antara saudari yang pada hari ini datang, engkau tidak yakin akan keselamatanmu? Kalau engkau mati, engkau masuk surga atau masuk neraka. Dan untuk kali pertama, engkau mau berkata, aku mau menerima Kristus di dalam hatiku. Menjadi juru selamat, menjadi Tuhan dan Rajaku. Dan aku akan setia sampai selama-lamanya. Apakah ada di antara saudara yang mau berkata, Tuhan ampuni saya, sucikan aku dari segala dosa. Aku menerima engkau sebagai juru selamat Tuhan dan Raja. Aku mau taat kepadamu, aku mau dibaptis, aku mau melayani, aku mau sungguh cinta kepada Tuhan. Kalau itu doa saudara, angkat tanganmu tinggi. Kristus telah mati untuk kita, biar kita hidup bagi Kristus. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, Yesus. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, Yesus. Ya, seperti yang tadi Pak Rubin katakan, bagi Anda yang baru pertama kali menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, atau mungkin Anda sudah Kristen dari lama, tapi Anda tidak yakin sungguh-sungguh akan keselamatan Anda. Anda tadi yang mengangkat tangan, mari Anda maju ke depan sambil kita nyanyikan lagu ini. Ayo, ini malam yang penting, ini sore yang penting bagi Anda sekalian. Firman Tuhan bilang, dengan mulut kita mengaku, dalam hati kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, kita diselamatkan. Bagi Anda yang mengangkat tangan Anda tadi, mari Anda maju ke depan sambil kita nyanyikan lagu ini. Yesus Tuhan dan Allah kami. Yang di pojok kanan kiri Anda bisa berikan jalan buat mereka yang duduk di tengah baris, di tengah deretan kursi Anda. Hormat dan kuasa, sebab kau telah ciptakan. Ada lagi yang lain? Segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan. Sana terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Sana terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Bagi Anda yang di atas, yang di balkon, Anda bisa datang ke lorong-lorong yang ada di kanan kiri Anda. Ada para pendoa di sana juga yang akan berdoa. Dan di sini juga akan memimpin untuk Anda semua yang belum yakin akan keselamatan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya tahu tadi ada yang mengangkat tangan lebih banyak daripada yang maju ini. Sekali lagi bagi Anda yang tadi mengangkat tangan, ini malam penentuan mungkin buat hidup Anda. Oleh karena itu, maju ke depan. Ini saat yang paling penting dalam hidup Anda. Bagi Anda yang belum pernah menerima Yesus, atau yang selama ini sudah Kristen tapi Anda sungguh-sungguh Anda tidak yakin akan selamatanmu, Anda sekali lagi saya undang maju ke depan. Kita akan nyanyikan refren lagu ini sekali lagi. Setelah itu kita akan berdoa. Saya tidak akan panggil lagi. Sana, silakan maju lagi jika ada. Dan tidak ada seorang pun yang keluar dari ruangan ini nanti dalam keadaan Anda tidak yakin akan keselamatan jiwa Anda. Sana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Yang di depan berdoa boleh selesai doakan. Yang maju ke depan Anda boleh angkat tangan Anda. Yang di atas juga ya, kalau ada yang di lorong-lorong itu, Anda bisa tirukan doa saya. Firman Tuhan berkata, kalau kita mengaku dengan mulut, percaya dalam hati bahwa Yesus adalah Tuhan, kita diselamatkan.
Yang di depan nanti singer juga bisa bantu ikut ngikuti doa saya. Jemaat juga boleh arahkan tangan Anda ke depan. Yang di depan Anda boleh tirukan doa saya. Tuhan Yesus, pada sore hari ini, aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Ampuni buat semua dosa dan pelanggaranku. Dan aku tahu kebenaran Tuhan. Bahwa Engkau rela mati di kayu salib untuk menebus semua dosa dan pelanggaranku. Dan pada hari yang ketiga Engkau bangkit, Engkau naik ke sorga dan menyediakan tempat bagiku. Mulai hari ini, aku menerima Engkau Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupku. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Amin. Silakan berikan tepuk tangan bagi Bapak Ibu sekalian. Dan bagi Bapak Ibu yang belum dibaptiskan, di Gereja Mawar Syariah kita percaya bahwa setiap kali ada kesempatan, tidak ada halangan bagi Anda untuk dibaptiskan. Di balik korden hitam itu ruang baptisan kita. Kita akan baptiskan dengan cara selam. Setiap kali selesai ibadah selalu ada baptisan selam. Bagi Anda yang belum dibaptiskan, jangan khawatir. Anda akan pulang dengan baju yang Anda kenakan sekarang kok. Pelayanan dari baptisan sudah menyediakan baju ganti luar dan dalam untuk Anda nanti diselamkan atau dibaptiskan. Jangan tunda-tunda. Tadi pagi mungkin ada opa-opa umur 70 atau 80 tahun maju ke depan. Setelah mungkin dia menunda belasan tahun atau puluhan tahun untuk dibaptiskan. Bukan baptisan yang menyelamatkan, iman percaya pada Yesus yang menyelamatkan. Baptisan itu adalah proklamasi iman kita kepada Tuhan. Bagi Anda yang belum dibaptiskan, Anda bisa nanti hubungi Asyar atau teman-teman di depan yang buat tulisan baptism. Untuk Anda bisa kata kepada mereka, saya mau baptiskan, tolong antar saya. Tempat baptisan nanti teman-teman baptisan sudah siap untuk melayani Anda. Boleh tahu mungkin yang mau dibaptiskan mengambil keputusan baptisan pada sore hari ini, boleh angkat tangan Anda. Oke, ada seseorang yang saya lihat, ada lagi yang lain? Asyir bisa melihat ya Bapak Ibu, boleh angkat tangan? Saudara ya atau saudari? Yang di kanan kirinya, mungkin Anda bisa tanyakan, jemaat bisa bantu. Yang di kanan tanyakan, Ambu sudah baptis, belum kamu baptis gak? Boleh angkat tangan sekali lagi yang mau dibaptiskan. Kita memberikan tepuk tangan, kita sambut mereka. Haleluya, nanti Asyir bisa bantu. Atau yang kanan kirinya bisa bantu untuk mengantarkan ke ruang baptisan. Haleluya. Yang terakhir Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan sungguh-sungguh luar biasa menjelaskan bagaimana Yesus berinkarnasi menjadi manusia. Firman Tuhan juga berkata imam besar yang kita punya adalah imam besar yang dapat turut merasakan kelemahan kita. Yesus itu, dia tahu apa yang kau rasakan. Altarnya terbuka untuk yang terakhir ini sebelum kita terima doa berkat. Bagi Anda yang dalam pergumulan apapun yang Anda rindu didoakan, Tuhan mengerti. Tuhan merasakan apa yang Anda alami. Dan dia ingin menjamahmu. Dia ingin memulihkanmu, dia ingin menyegarkan kau, dia ingin memberikan kekuatan yang baru. Bagi Anda yang dalam pergumulan apapun kebutuhan Anda, altar ini terbuka. Kita nyanyikan lagu ini, referen lagu ini. Sambil Anda bisa keluar dari bangkumu, Anda bisa minta didoakan di depan di altar ini. Ada para pemimpin CG, ada para pendoa juga yang siap untuk mendoakan Anda. Sana. Bagi Anda yang dalam pergumulan, silakan keluar dari kursimu. Ada boleh maju ke depan. Haleluya. So kita punya Allah yang dapat turut merasakan kelemahan kita. Allah tahu apa yang kau alami. Allah tahu apa yang kau hadapi. Pujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus. Pemimpin-pemimpin CG bisa mendoakan mereka. Ada pendoa bisa doakan mereka. Terpujilah Tuhan Yesus. Sana. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Sana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Sana,
syukur Tuhan. Kami punya Allah yang dapat turut merasakan kelemahan kami. Dan Kau rindu untuk membebaskan, memulihkan setiap kami. Terima kasih Tuhan, Kau punya Allah yang demikian. Terima kasih Tuhan, kalau kami boleh memilikimu dan kami dimiliki oleh Engkau. Biar selamanya Kau menjadi Tuhan dalam hidup kami. Lewat firman Tuhan yang kami dengar, pengajaran dari pagi sampai sore hari Tuhan, itu mengokohkan fondasi iman kami. Supaya kami tidak tergoyahkan oleh apapun. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Haleluya. Di depan Anda boleh kembali ke tempat duduk Anda.